Serabi Notosuman, warisan kuliner Kota Solo. Pada kata pengantar, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya flipbook ini yang berjudul Serabi Notosuman, warisan kuliner Kota Solo. Flipbook ini dibuat untuk mengenalkan lebih jauh salah satu kekayaan kuliner Kota Solo, yaitu Serabi Notosuman. Serabi Notosuman tidak hanya sekedar makanan, tetapi juga bagian penting dari budaya dan tradisi Kota Solo. Dalam flipbook ini disajikan informasi tentang sejarah, bahan baku, dan proses pembuatan Serabi Notosuman. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan flipbook ini. Semoga flipbook ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menginspirasi untuk melestarikan kuliner tradisional Indonesia. Masuk pada sejarah Serabi Notosuman, yang pertama itu ada asal-usul Serabi Notosuman. Serabi Notosuman merupakan makanan yang menjadi ciri khas Surakarta. Pada awalnya, Serabi Notosuman lahir dari ketidaksengajaan Nyonya Hu Ging Hok sebagai pencetus ide pembuat Serabi Notosuman yang awalnya ingin membuat apem dengan bentuk yang lebih pipih dan ada pinggirannya. Serabi Notosuman berdiri pada tahun 1923 oleh Nyonya Hu Ging Hok bersama suaminya Tan Gyoklan. Berkembangnya Serabi Notosuman membuat masyarakat Surakarta berinisiatif untuk membuat serabi dengan kekhasannya masing-masing. Namun ada yang membedakan antara Serabi Solo pada umumnya dengan Serabi Notosuman, yaitu Serabi Solo lebih banyak aneka macam rasa seperti keju, pisang, nangka. Selain itu, Serabi Solo juga ada yang menggunakan buah yang terbuat dari gula merah dan santan. Sedangkan Serabi Notosuman masih mempertahankan dua varian rasa, original dan coklat. Hal inilah yang membuat Serabi Notosuman selalu diburu pembeli dalam kota maupun luar kota. Masuk ke perkembangan generasi ke generasi. Pada generasi pertama, Serabi Notosuman pertama kali dirintis pada tahun 1923 oleh Nyonya Hu Ging Hok dan suaminya. Awalnya Serabi ini tercipta karena tidak sengaja. Menurut Ho Kil Nyo, anak dari Nyonya Hu Ging Hok, suatu hari tetangga mereka meminta Nyonya Ho untuk membuatkan apem untuk acara selamatan. Karena apem yang dibuat Nyonya Hu Ging Hok sangat enak, tetangga tersebut kembali memesan apem darinya. Dari situ Nyonya Hu Ging Hok mulai berjualan apem yang bentuknya lebih pipih. Karena bentuknya yang unik, apem ini dikenal sebagai serabi. Di luar dugaan, serabi tersebut justru lebih disukai oleh banyak orang, sehingga orang tua Ho Kil Nyoy menjadi pengusaha serabi yang cukup laris. Usaha ini dimulai di Jalan Veteran, lalu pindah ke Jalan Yosudarsono, dan akhirnya ke Jalan Mohyamin nomor 24 Solo, Notosuman. Serabi Notosuman mulai dijual sejak pukul 3 sore bertepatan dengan kebiasaan masyarakat Surakarta yang sering berjalan kaki berkeluyuran malam hari. Awalnya, Serabi Notosuman hanya memiliki rasa original. Melihat banyaknya pembeli, Nyonya Hu Ging Hok menambahkan varian coklat dan nangka. Namun, rasa coklat lebih disukai sehingga dua rasa yang diproduksi yaitu original dan coklat. Serabi Notosuman terus berkembang dan menjadi favorit masyarakat Surakarta. Setelah Nyonya Hu Ging Hok dan Tan Gyoklan meninggal, usaha ini diwariskan kepada putrinya Nyonya Ho Hik Nyoy yang sebelumnya merupakan pembatik di kawasan Serengan, Surakarta. Masuk pada generasi kedua, Nyonya Ho Hik Nyoy dikenal dengan nama Jawa Margo Hutomo yang melekat karena nama dari suaminya. Nyonya Ho Hik Nyoy adalah generasi kedua dari Serabi Notosuman. Dengan penuh ketekunan, ia menjaga keaslian resep dan cita rasa serabi ini. Serabi Notosuman memiliki dua varian rasa, yaitu original dan coklat. Popularitas Serabi Notosuman semakin menanjak. Setelah kejadian tersebut, banyak orang termasuk wisatawan rela mengantri untuk menikmati serabi ini. Nyonya Ho Hik Nyoy berhasil mempertahankan citra rasa dan kualitas serabi yang asli, yang menjadi daya tarik utama bagi para pelanggan. Rasa original disajikan polos dengan warna putih santan, sementara rasa coklat dilengkapi dengan topping coklat. Penyajiannya tetap mempertahankan cara tradisional, yaitu dengan diletakkan di atas daun pisang. Nyonya Hu Ging Hok mulai berjualan Serabi Notosuman sejak pukul 3 sore, waktu yang pas di mana banyak masyarakat Surakarta mencari jajanan ringan di malam hari. Meski warungnya sederhana dan berada di tepi jalan tanpa tempat parkir, serabi ini tetap populer.
Popularitasnya semakin meningkat setelah Presiden Soekarno pernah memborong serabi ini saat berkunjung ke Surakarta. Bahkan, polisi pernah menjaga rumah Nyonya Hokiknoy saat proses pembuatannya untuk memastikan keamanan. Setelah puluhan tahun menjalankan usaha ini, Nyonya Hokiknoy mewariskannya kepada 4 dari 6 anaknya karena kondisi fisiknya yang sudah tidak memungkinkan untuk terus bekerja. Keempat anaknya yaitu Handayani dan Buntoroy di Notosuman, Lindiawati di Keratonan, dan Bambang di Jalan Gejayan, Yogyakarta, meneruskan usaha serabi ini. Sementara itu, 2 anaknya yang lain, Eliani dan Yusuf, memilih untuk berjualan mie di Kaliwingko, Surakarta. Masuk pada generasi ketiga, pada periode tahun 1987, Serabi Notosuman beralih ke generasi ketiga. Penerus generasi ketiga dari Serabi Notosuman yaitu Nyonya Lidiawati. Nyonya Lidia adalah anak kelima dari Nyonya Hokiknoy. Beliau mewarisi berjualan serabi pada usia 29 tahun. Menurut Nyonya Lidia, dirinya dulu pada waktu remaja ikut serta membantu ibunya Nyonya Hokiknoy berjualan serabi. Bahkan saat neneknya Nyonya Hu Ginghok berjualan serabi, Nyonya Lidia sudah sering diajak ibunya berjualan. Sehingga tidak heran apabila Nyonya Lidia dapat mewarisi dalam membuat serabi Notosuman yang legendaris itu. Sebagai salah satu kuliner khas Surakarta, serabi Notosuman awalnya muncul secara tidak sengaja, tetapi sekarang telah berkembang menjadi warisan keluarga yang tetap melekat hingga generasi keempat. Pada tahun 2003, cabang baru Serabi Notosuman dibuka dan dikelola oleh generasi keempat dari keluarga Hu Ginghok. Selanjutnya, generasi keempat. Pada tahun 2003, Serabi Notosuman mulai membuka cabang di beberapa daerah di Jawa Tengah, yaitu Kudus, Boyolali, dan Yogyakarta. Masing-masing cabang ini dipegang langsung oleh generasi keempat, yaitu anak-anak dari Nyonya Lidia. Cabang pertama di Yogyakarta dikelola oleh anak pertama Nyonya Lidia, Yohanes Krismanto. Pada tahun yang sama, Serabi Notosuman kembali memperluas jangkauannya dengan membuka cabang di kota Boyolali, Semarang, dan Kudus, yang masing-masing juga dikelola oleh anak-anak Nyonya Lidia. Nyonya Lidia memastikan bahwa setiap cabang dikelola langsung oleh anak-anaknya. Cabang di Boyolali dikelola oleh Markus Kristiono dan Matius Krismono, sedangkan cabang di Kudus dikelola oleh Lukas Kristanto. Cabang di Semarang dikelola oleh anak angkatnya, Sosi Lenawati. Generasi keempat dari Serabi Notosuman tidak berbeda jauh dengan generasi sebelumnya dalam hal pembuatan serabi, karena mereka telah terbiasa dengan aktivitas ini sejak kecil. Mereka mampu membuat serabi yang sama dengan kualitas generasi sebelumnya. Hal yang sama juga dialami oleh generasi ketiga yang terbiasa dengan kehidupan berjualan serabi sejak ibunya berjualan. Oleh karena itu, tidak ada pelatihan khusus yang diberikan dalam pembuatan Serabi Notosuman. Selain itu, tidak ada resep khusus yang disembunyikan. Bahkan, semua karyawan juga bisa membuat kue serabi dengan resep asli yang sama. Selanjutnya, masuk pada bahan dan proses pembuatan Serabi Notosuman. Yang pertama ada bahan baku. Pada tahun 1987 hingga 2012, Nyonya Lidiawati menjaga keaslian resep Serabi Notosuman dengan penuh dedikasi dengan menggunakan tepung beras pilihan. Ia berusaha keras untuk mempertahankan kualitas rasa yang khas. Satu hal yang membedakan Serabi Notosuman dengan serabi Solo lainnya adalah penggunaan beras cendani dari Cianjur yang ditumbuk sendiri. Hal ini menunjukkan komitmennya terhadap kualitas bahan baku. Tidak hanya fokus pada citra rasa, Nyonya Lidia juga mempertahankan aspek harga dan pelayanan. Harga yang terjangkau membuat serabi ini diminati oleh banyak orang. Dengan harga biasa Rp1.600 dan harga coklat Rp1.800. Pembeli seringkali membeli dengan kemasan kardus isi 5 atau 10 serabi. Di balik kesuksesannya, Nyonya Lidia memiliki kebutuhan bahan baku yang cukup besar. Pada hari-hari biasa, ia membutuhkan sekitar 20-30 kg beras, 18-28 kg kelapa parut, dan 10-15 kg gula pasir. Namun, saat menjelang hari Minggu, jumlahnya meningkat tajam menjadi 80 kg beras, 75 kg kelapa parut, dan sekitar 40 kg gula pasir per hari.
Bahkan pada hari-hari spesial seperti hari libur atau lebaran, kebutuhan bahan baku dapat bertambah lagi. Cabang-cabang Srabinoto Suman mulai berjualan pada siang hari. Berbeda dengan generasi ketiga, generasi saat ini bisa menghabiskan 100 kg tepung beras per harinya. Setiap cabang Srabinoto Suman menggunakan sekitar 50 kg tepung beras. Perbedaan ini disebabkan oleh jumlah pembeli yang meningkat. Mayoritas pembeli adalah pelancong dari luar daerah Surakarta. Sebagai kuliner tradisional kota Surakarta, Srabinoto Suman sangat diminati untuk dijadikan oleh-oleh. Masuk pada proses pembuatan. Proses pembuatan Srabinoto Suman awalnya dilakukan dengan memasaknya di atas wajan kecil dari tanah liat, menggunakan keren dan arang sebagai bahan bakar. Pada generasi ketiga, teknik memasak beralih menggunakan kompor gas sebagai pengganti keren dan arang. Menurut Nyonya Lydia, penggunaan kompor gas tidak mempengaruhi rasa Srabinoto Suman, terbukti dari tidak adanya keluhan dari konsumen. Pada generasi keempat, metode pembuatan Srabinoto Suman masih mirip dengan generasi ketiga, menggunakan teknik semi-modern di mana wajan-wajan kecil disusun di atas meja aluminium dengan kompor gas sebagai sumber panasnya. Masuk pada profil penulis, yaitu Hadijah Laina Adnin adalah penulis kelahiran Jakarta dan juga mahasiswi di Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap budaya dan kuliner tradisional Indonesia. Melalui karyanya, ia berharap dapat berbagi pengetahuan dan kecintaannya terhadap kekayaan budaya Indonesia, serta menginspirasi generasi muda untuk melestarikan warisan kuliner yang berharga. Berikut adalah daftar pustaka dari flipbook ini.